Banyuwangi. Kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Kecamatan Purwoharjo pada hari Minggu tanggal 24 November tahun 2020 lalu, ternyata proses hukum kepada para pelakunya masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Seperti yang dilontarkan oleh KPJ Laskar Putih, Ormas di bawah pimpinan M. Yunus Wahyudi itu mendapatkan fakta yang menimbulkan pertanyaan dan polemik di tengah masyarakat. Hal itu dikarenakan, menurut M. Yunus Wahyudi, informasi yang dia dapatkan menyatakan bahwa, dari 10 pelaku diketahui 5 pelaku sudah tertangkap dan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta sudah divonis masing-masing 2 tahun penjara, sedangkan 5 pelaku lainnya hingga saat ini belum tertangkap. Kelima orang tersebut telah masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah, 2 orang pelaku dari 5 pelaku yang sudah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, ternyata diketahui masih bisa bebas berkeliaran tanpa menjalani proses penahanan. Masyarakat resah dan khawatir jika 2 terdakwa yang berkeliaran tersebut akan menimbulkan terjadinya korban baru lagi. Untuk itu KPJ Laskar Putih, melalui Yudi Wiyanto, Ketua Wilayah Kota Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2021, melayangkan surat yang ditujukan kepada 2 instansi hukum di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Polresta Banyuwangi serta Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk meminta kejelasan terkait kasus pembunuhan itu. Hari ini saya berkirim surat ke Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berhubungan dengan jumpa pers dan audiensi tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Purwoharjo. Ini 10 orang, yang 5 orang sudah ditangkap dan diadili, kemudian yang 5 orang masih DPO. Yang saya tanyakan adalah kenapa hingga saat ini 2 orang itu masih bebas berkeliaran? Karena orang tersebut bisa berbahaya melakukan pembunuhan lagi di luar. Ya, itu yang saya tanyakan. Saya berkirim surat 2, satu untuk Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang satu adalah untuk Polres. Ya, saat ini saya akan menuju Polres untuk menyerahkan surat yang sama. Pak Yudi, dalam rangka apa kedatangannya di Polresta Banyuwangi? Saya berkirim surat ke Polresta Banyuwangi menanyakan masalah DPO 5 orang pembunuhan di Silaga Agung Purwoharjo. Sudah hampir 1 tahun kasus ini berjalan, tapi 5 DPO ini belum tertangkap. Hingga detik ini belum tertangkap. Jadi saya menanyakan dengan memohon jawaban tertulis bahwa kenapa hingga saat ini belum tertangkap 5 DPO tersebut. Meninggal 1 orang, pelakunya adalah 10 orang, yang 5 orang sudah ditangkap, kemudian yang 5 orang masih DPO. Kemudian yang 5 orang sudah tertangkap ini, 2 orang masih bisa bebas berkeliaran, padahal sudah divonis 2 tahun tapi masih bebas berkeliaran. Itu saja, saya mohon jawaban tertulis
kita tunggu bersama-sama buat semua teman-teman LSM dan wartawan. Mari kita kawal surat laporan ini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami meminta jawaban tertulis dari dua instansi hukum, yaitu Polresta Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi, di mana seperti yang kami ketahui, bahwa 5 orang pelaku sampai saat ini berstatus DPO, dan 5 dari narapidana kasus tersebut, 2 orang masih berada di luar tahanan, sedangkan 3 orang masih menjalani hukuman dengan vonis 2 tahun kurungan penjara, ungkap Yudi Wianto. Harapan kami, agar surat yang telah dikirim segera mendapat balasan, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dan polemik di tengah warga masyarakat Kabupaten Banyuwangi, juga segera bisa mendapatkan kejelasan. Saya akan menjelaskan perkara pembunuhan yang terjadi di Cilaga Agung, yaitu korbannya Debbie Kurniawan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2020. Pelaku sejumlah 10 orang dan polisi Polsek Purwoharjo telah mengamankan 5 orang dari pelaku tersebut. Alfandi Yosinanda, yang kedua Fikri Ilham Sultan, yang ketiga Ardika Adi Aprian, yang keempat Heru Wahyudi, yang kelima yaitu Rizky Budiansyah. Pasal yang kami persangkakan adalah pasal 170 ayat 3, yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terus yang pasal 3 kami juntukan ke pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Terus yang kami juntukan lagi ke pasal 55 dan 56, yaitu turut serta dan turut membantu dalam perkara pengeroyokan tersebut. Saya kirimkan berkas tersebut ke jaksa. Setelah di P21 oleh jaksa, kami hadapkan tersangka dan barang bukti, dan di sana dilakukan penyidangan. Dari kelima-limanya tersebut, tuntutannya sama, dituntut 7 tahun, dan masing-masing divonis 2 tahun. Mohon kami dibantu. Kelima pelaku tersebut yang kami cari-cari sampai sekarang ini belum ketemu, yaitu 1 yang panggilannya di sini Mat, Muhammad Pranoto alias Mat. Yang kedua Nur Alfian atau Alfian panggilannya di sini. Terus yang ketiga adalah si Pepi Nur Alfian, juga namanya hampir sama. Terus yang keempat adalah Tata. Yang kelima adalah Doni. Junusi sangat membantu sekali di pihak kepolisian. Saya berkali-kali dibantu dalam penanganan kasus. Mohon saya dibantu untuk pengungkapan terhadap DPO yang sekarang ini melarikan diri. Ancaman hukumannya di atas 12 tahun. Vonis pengadilan adalah kewenangan dari hakim. Penangkapan yang sudah ditahan 5 orang, 7 tahun tuntutan daripada jaksa, 2 tahun vonisnya. Ya kan, ini sebenarnya secara hukum kalau namanya pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, ini biasanya tuntutannya 15 tahun, 18 tahun atau 12 tahun. Tetapi ini ada apa? Perlu kita pertanyakan tanda kutip 7 tahun itu, apakah ada tanda kutip yang isinya pengondisian? Secara undang-undang belum ada. Ketika ada pembunuhan, ketika itu ada menghilangkan nyawa orang lain, belum ada penangguhan tahanan kota. Tapi ini hari ini terjadi kepada 5 orang yang sudah ditangkap oleh kepolisian ini, ya, yang sudah disidangkan, sudah dituntut 7 tahun dan divonis 2 tahun. Ada 2 orang yang dilepas oleh pengadilan, yaitu tentang tahanan kota. Siapa namanya? Alfandi Yosinanda dan Fikri Ilham Sultan. Ada apa Alfandi Yosinanda dan Fikri Ilham Sultan ini sekarang dilepaskan? Pertanyaan saya, putusan apa yang membuat dia menjadi putusan dilepaskan? Siapakah hakim yang memberikan putusan kasus pembunuhan di Glaga Agung Purwoharjo? Apakah hakim tersebut adalah hakim yang memberi putusan vonis Yunus Wahyudi?
hakim telah membebaskan pembunuhan, sehingga pembunuhan yang ada di Purwoharjo, murid saya yang dibunuh, sekarang bebas lagi melakukan membunuh orang lagi. Allah Akbar. Allahu Akbar. Saya ini hanya mengeluarkan unek-unek yang ada dalam rakyat. Saya punya hak, saya mewakili sebagai aktivis kontrol. Hukum ini yang menentukan Tuhan, bukan manusia, bukan hakim, bukan Mahkamah Agung. Ini kehendak Allah. Apa maunya Allah? Saya ambil introspeksi di sini. Mengapa Allah mempenjarakan saya? Ya ingat, saat saya ditawari mobil sama rumah untuk mengalah kepada Bupati Anak. Jangan kau pilih rumah itu dan mobil itu demi kebenaran. Jangan kau hancurkan kekuatan iman saya untuk membela kebenaran. Bukan manusia yang memikirkan, tapi Tuhan yang mengatur semuanya. Jangan kau pilih mobil, jangan kau pilih rumah. Walaupun aku gak punya rumah, gak punya mobil, gak apa-apa. Kamu tetap dalam kebenaran. Maka saya ikhlas masuk penjara lagi. Ingat itu, jangan pernah geser. Biarlah bersama Tuhan. Apa yang saya lakukan adalah ilham. Saya tidak ngawur, bukan pakai akal pikiran. Pikiran saya beda dengan siapapun. Karena ini hati kebenaran. Siapa lagi yang akan menyuarakan? Biarlah kita nikmat dengan nikmat Tuhan. Jangan putusan saya dok yang dilaporkan kepada Presiden, tapi putusan mereka membebaskan 2 orang pembunuh. Ini bahaya karena anak-anak itu yang dibebaskan oleh hakim ini masih berkeliaran, masih mabuk-mabukan dan bahkan akan membunuh orang lagi. Karena dia kemarin membunuh orang karena mabuk. Jadi ini kesalahan hakim yang membebaskan pembunuhan. Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh hakim.